Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal mudzakkara wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, rahmat taufiknya kita dikumpulkan kembali dalam rutinitas mingguan kita, yaitu membaca ratib haddad dan ratib al-attas. Salawat teriring salam kita kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bar, Al-Habib Kamil Segar, Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar. Yang saya muliakan Ketua BKM Masjid Al-Amin, Paman Fai, Paman Jafar, Om Sahab, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hadis kita pada malam hari ini, kita sama-sama kita bacakan Fatihah. Niat kita kirimkan kepada guru kita Habib Fauzi bin Muhammad As-Segaf yang hari Senin insyaallah akan operasi. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera sembuhkan beliau, dan mudah-mudahan beliau secepatnya kembali berkumpul di majelis malam Jumat ini. Al-Fatihah bin yati syifal ajilan, Allah yashfi syifan ajilan. Allah subhanahu wa ta'ala يصحي أجسادنا ويطول أعمارنا إلى خصوصا حبيب فوزي بن محمد سقم. اللهم ربنا أسأل بالباس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك أنت يقدر سقما ولا علما. اللهم بتربة أرضنا بريقة بألنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، لهذه النية ولكل صالحة شاملة كاملة جامعة خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan di hadis ke-12, sedikit saja kita sempurnakan pembahasan di hadis ke-11 yang kemarin. Ada dua poin di sini yang kemarin belum sempat kita uraikan. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Hadis yang bulan lalu itu Nabi bersabda 3 golongan yang Nabi tidak angkat sholatnya walaupun sejengkal dari atas kepala. Artinya sholatnya nggak diterima sama Allah. Yang pertama itu seorang imam yang menjadi imam dalam sholat tapi makmumnya nggak suka sama dia. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Nah, di antara yang kita sudah jelaskan panjang lebar, di antara sebabnya mungkin bacanya terlalu panjang, ya kan? Atau ada hal-hal dia seperti orang fasik kemudian jadi imam. Adapun yang masalah pembacaan surat yang terlalu panjang itu, maksud panjangnya itu panjang yang terlewat batas. Ya, kalau mungkin standar kita baca juz 29 ke atas begitu.
Tapi kalau mungkin dia masih juz 30 itu masih standar. Nah, itu masih dikatakan standar. Ada di dalam Muqaddimah Hadramiyah dibagi. Ada mutawwalat, ada. Nah, di antaranya itu Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad itu membuat jadwal. Kalau Senin ini kalau nggak salah ini ditempel nih. Nah, itu kalau Senin nanti baca maghrib suratnya apa. Kalau nanti Jumat subuh biasa baca surat Al-Insan atau baca surat As-Sajdah. Nah, itu masih standar. Nah, adapun golongan yang kedua di sini, kemudian kemarin juga kita bahas tentang masalah bacaan sholat surat mana yang lebih bagus, baca surat full atau ambil surat sepotong-sepotong. Nah, jawabannya boleh, dua-duanya boleh. Dua-duanya sah, tapi kalau Imam Ibn Hajar mengatakan lebih afdol baca yang utuh walaupun dia pendek. Jadi misalnya baca Qul huwallahu ahad yang mungkin cuma 4 ayat, tapi dia baca satu surat full, itu lebih afdol daripada dia baca Al-Baqarah ayat 100 sampai 120 misalnya. Nah, dibaca dipotong-potong. Tapi kalau menurut Imam Ramli sama aja, gak masalah. Nah, jadi terserah kita. Kalau mau ikut Ibn Hajar, baca yang full lebih afdal. Tapi kalau kita dapat nanti di satu masjid misalnya baca sepotong-sepotong, jangan kita salahkan karena menurut Imam Ibn Ramli sama aja. Begitu. Yang kedua di sini adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Yang kedua, golongan yang kedua yang sholatnya nggak diterima sama Allah adalah seorang istri yang bermalam dalam keadaan suaminya nggak ridho sama dia, suaminya murka sama dia, ya, dalam satu dan lain hal, sehingga malam itu suaminya marah. Nah, perempuan selagi dia nggak diridhoi sama suaminya, di situ sholatnya nggak diangkat sama Allah. Nabi kasih syarat apa kepada perempuan? Perempuan itu masuk surga sebenarnya paling gampang sebenarnya. Nabi bilang begini, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidha farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min abwabis samaniyati syi'ti. Nabi bilang seorang perempuan apabila dia menjaga salat 5 waktu, dia menjaga puasa Ramadannya, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia mentaati suaminya, 4 syarat taat sama suami. Qila laha, maka di hari kiamat nanti diserukan, dipanggil dia, udkhulil jannah min ayyi abwabi samaniyati syi'ti. Malaikat bilang, hei kamu perempuan, kamu masuk surga dari pintu 8 ini, pilih mau yang mana. Gak perlu ditentukan, kamu pilih, ente pilih sendiri. Mau masuk surga yang ini, surga yang ini, terserah. Nah, itu keutamaan seorang wanita yang taat kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasarriman, 2 orang saudara yang bertikai, 2 orang saudara yang bermusuhan, gak tegur sapa, 2 orang yang saling memutuskan silaturahmi. Nah, ini gak diangkat dia punya amal ibadah. Akhwani di sini gak harus saudara kandung, saudara sesama muslim, tetangga. Kalau dia ada musuhan, gak tegur sapa, lebih dari 3 hari sholatnya gak diterima sama Allah. Kalau di hadis ini bahkan sejengkal aja gak naik, sholatnya ngambang. Nah, ini hadis yang kemarin kita baca. Fawaidul hadis yang kita ambil, faedah dari hadis ini, yang pertama adalah motivasi untuk menjauhi diri dari maksiat. Ya, karena di sini ada rajulun ammaqaman, di situ karena dia orang fasik, ya kan? Atau seorang perempuan yang durhaka, atau seorang yang bermusuhan, jadi menjauhi diri dari maksiat. Kemudian yang kedua, wujub ta'atu zaujah li zaujiha fi ghairil ma'siyah, amma fiha fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Nah, kewajiban seorang istri taat kepada suaminya selagi perintahnya tidak melanggar syariat, selagi yang diperintahkan bukan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau perintah yang bermaksiat, mau dari suami, mau dari orang tua, selagi perintahnya maksiat, gak wajib kita taati. Dan yang berikutnya, bahwa sesungguhnya maksiat dan melanggar perintah Allah adalah sebab Allah murka sehingga ibadah kita nggak diterima. Ya. Nah, inilah hadis yang minggu lalu kita baca. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, Nabi perintahkan kepada kita di sini tentang 3 hal. 3 hal yang Nabi perintahkan. Yang pertama, jalisul kubara, duduklah bersama orang-orang besar. Jalisul kubara, wasailul ulama, dan bertanyalah kepada ulama, wa khalidul hukama, dan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki hikmah atau ilmu. Nah, Nabi di sini bersabda jalisu amr minhu sallallahu alaihi wasallam, perintah bil mujalasah wa hiya katsiratul hudur wal julus ma'al kubara. Nah, Nabi suruh kita banyak-banyak hadir, banyak-banyak duduk bersama kubara. Siapa itu kubara? Nah, di sini Nabi perintahkan kita duduk bersama kubara. Ini secara bahasa itu orang-orang tua. Nabi suruh duduk sama orang tua. Di sini ada 2 makna tentang orang tua. Yang pertama, annal murada bihim kibarus sin. Nah, yang dimaksud kubar orang-orang tua di sini adalah orang tua dalam segi usia. Nah, Nabi suruh kita duduk sama orang-orang yang lebih tua dari kita. Ada faedahnya di sini apa? Nabi suruh kita kayak begitu, duduk sama orang yang lebih tua, lebih senior dari kita. Faedahnya karena orang-orang tua itu mereka faedah yang orang tua itu, faedahnya kita suruh duduk sama mereka, bahwasanya orang-orang yang lebih tua mereka lebih punya pengalaman hidup. Ini di dalam hadis dijelaskan. Mereka lebih banyak tijarab itu apa bahasa Indonesianya itu? Mujarab apa? Teruji. Mereka sudah teruji. Nah, dalam kehidupan, kalau orang-orang bilang apa? Sudah bisa pernah makan asin, makan garam. Pernah makan garam kehidupan. Nah, ini Nabi suruh duduk sama mereka. Bahkan bahasanya sini mereka sudah teruji. Sudah melewati masa-masa yang dulu-dulu, mereka udah tahu kehidupan. Kemudian jiwa mereka udah lebih tenang. Jiwa mereka lebih tenang dibanding yang darah-darah muda. Yang kalau darah muda itu ada masalah, pokoknya senggol bacok. Ngana senggol kita bacok. Nah, tapi orang tua dorang tidak begitu. Makanya kita suruh duduk sama mereka. Ada masalah, duduk sama mereka, ada solusi. Nah, begitu. Ini bahasa ini 1400 tahun Nabi udah bilang. Yang zaman sekarang orang-orang ahli hikmah bilang, dulu Nabi suka kasih tahu sama orang begitu. Kemudian mereka lebih mengerti tentang tata krama. Dan mereka lebih mengenal akhlak. Orang-orang yang lebih besar, lebih tua, kibarus sin. Nah, itu pengertian yang pertama. Adapun pengertian yang kedua,
anna murad bihim man lahu rutbatan fid din wa in saghira sinnahu wal aula aqrab. Nah, adapun pengertian yang kedua, yang dimaksud orang-orang besar di sini enggak harus tua umur, tapi orang yang memiliki kedudukan di dalam agama. Dia masih muda tapi dia orang alim misalnya. Dia masih muda tapi dia orang ulama. Seperti misal yang kita lihat Habib Abdurrahman. Umurnya lebih muda dari kita. Mungkin dari Aba, dari Paman Fai, tapi kita duduk sama mereka. Kenapa? Dia lebih besar dari kita. Dari segi ilmunya, dari rutbahnya. Sebagaimana Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul itu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini pamannya Nabi. Nah, tapi umurnya sama Nabi Muhammad sebaya. Sehingga sahabat ini tanya, wahai Amir Rasul, wahai pamannya Nabi, engkau man akbar, siapa yang lebih besar? Nah, kalau mana yang lebih besar nih? Engkau atau Nabi Muhammad? Abdullah ibn Abbas ini lebih tua dari Nabi Muhammad 2 tahun. Mereka sebaya, tapi Abdullah bin Abbas lebih tua 2 tahun. Di sini jawaban Abdullah bin Abbas ketika ditanya, siapa yang lebih besar, kamu atau Rasulullah? Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang apa? Huwa akbar minni walakin ulidtu qablah. Nah, ini jawaban Abdullah bin Abbas. Dia lebih besar dari saya, cuman saya lahir duluan. Nah, itu jawaban Abdullah bin Abbas. Pas ditanya, siapa lebih besar, engkau atau Rasul? Sayyidina Abdullah bilang, lebih besar Rasul, cuman saya lahir ke muka. Nah, jadi pemahaman yang kedua, jalisul kubara, duduklah bersama orang-orang besar. Nah, ini artinya besar dalam kedudukannya, dalam ilmunya, dalam agamanya. Tapi di sini dikatakan sama Habib Alwi al-Idrus, wal aula aqrab. Tapi pendapat yang pertama, artinya lebih tua segi usia, itu lebih mendekati kebenaran dari hadis Rasul, lebih sahih. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW wasailul ulama, Nabi perintahkan sailul ulama, bertanyalah kepada ulama. Bertanya kepada ulama. Di dalam Al-Quran apa Allah sebutkan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya ahla dzikri. Ahla dzikri di sini adalah ulama. Bertanya kepada ulama apabila kamu tidak paham, apabila kamu tidak mengerti. Tentunya ulama yang kita tahu, sanadnya, kita tahu dia belajar sama siapa, kita tahu dia mondok di mana. Jangan ulama asal bisa makoli kita tanya. Wa makoli ulama besar. Oh bukan. Tanya dulu ente belajar di mana. Ini sekarang kan banyak wa makoli inna rahmatan fima Allah, bahasa Suryani. Padahal dia nggak tahu itu belajar dari mana, punya guru siapa. Isnad, ulama yang punya sanad, yang tahu gurunya. Al isnad minaddin, kata Imam Abdullah bin Mubarak, al isnadu minaddin. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Nah, ini Abdullah bin Mubarak bilang, isnad, sanad, keilmuan itu minaddin, daripada agama. Karena kita tanya sama ulama kan tanya masalah agama. Kita harus tahu ulama ini punya sanad, punya guru di mana, sekolahnya di mana, belajarnya di mana. Imam Abdullah bin Mubarak al-isnad minaddin, mengatakan isnad, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, tanpa guru, laqala man syaa ma syaa, maka siapapun akan berkata apapun yang dia mau. Akhirnya jadi wa maqali bisa bedah langit. Ya, bisa apa lagi? Bisa jadi penjaga gawang neraka. Itu karena bicara tanpa sanad. Ada lagi orang akhir zaman penyanyi dangdut bicara nasab. Ya. Padahal penyanyi dangdut bukan raja dangdut, bukan raja ilmu. Bicara nasab habaib, memutuskan nasab habaib. Dari mana belajarnya? Kita kenal kamu ini
penyanyi, bukan ustadz, bukan ulama. Begitu juga siapa namanya? Imaduddin. Dari mana belajar sanad? Belajar ilmu nasab. Gak ada sanadnya. Kalau kita nonton, saya nonton di beberapa video itu, si beliau ini ditanya, dari mana kamu bisa fatwakan Ba'alawi ini keturunannya terputus? Dia jawab apa? Iya, karena saya lihat dari internet. Saya lihat dari internet, saya baca di internet. Sanadnya dari internet, putuskan nasabnya Faqihul Muqaddam. Sanad dari internet, putuskan nasabnya Wali Songo. Dari mana itu? Nah, inilah pentingnya sanad. Jadi bertanya sama ulama, begitu juga mau kasih masuk anak di pondok. Nah, kalau masuk anak pesantren, cari tahu ini pesantrennya bagaimana nih, ajarannya apa nih. Karena banyak di Halmahera itu, pesantren Al Khairat di Halmahera itu, mereka laporan sama saya, ini di Halmahera banyak orang asal masuk pesantren, mereka tahunya pesantren, ya udah pesantren, padahal pesantren Wahabi. Berapa bulan lalu di pesantren itu dapat teroris, tapi banyak orang yang masuk anak di situ, di daerah Halmahera. Saya pernah lihat pondoknya. Dibilang apa? Karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti sanad, dia nggak ngerti thariqah, dia nggak ngerti manhaj. Taunya pondok, taunya pesantren belajar agama masuk, padahal ada teroris di situ. Itu baru habis Idul Fitri, itu ada penangkapan teroris di situ. Nah, jadi sa'ilul ulama, bertanya sama ulama yang aswaja, ulama yang memang memiliki pemahaman ilmu di dalam hal tersebut. Jadi enggak semua ulama itu punya kompetensi di semua bidang. Beda halnya sama Imam Suyuti. Imam Suyuti semua ilmu dia kuasai, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu hadis. Bahkan Imam Suyuti punya karangan di setiap bidang ilmu. Tapi kalau ulama zaman sekarang enggak kayak begitu. Nah, jadi kita lihat ini ulama ahlinya apa nih. Kalau dia ahli hadis, tanya tentang hadis. Dan ulama dan ustadz-ustadz yang lain kalau enggak punya kredibilitas, jangan bicara masalah itu. Akhirnya umat jadi bingung, umat jadi tersesat. Nah, ini masalah sanad. Nah, Nabi memerintahkan kepada kita sa'ilul ulama, bertanya kepada ulama, bertanya ilmu, bertanya pemahaman. Siapa itu ulama? Ay al-arifun bil halal wal haram. Ulama di sini orang yang tahu mana halal, mana haram. Dia ngerti hukum, dia ngerti kaidah, dia ngerti sesuatu hal yang ditanya itu. Kemudian Nabi memerintahkan kepada kita wa khalidul hukama, dan bergaullah. Khalidu bergaul, berbaur dengan hukama, orang-orang yang memiliki hikmah. Hikmah bicaranya ilmu, dia punya hikmah yang banyak. Ada, kalau kita lihat ahli hikmah ini adalah orang-orang cendekiawan. Kalau secara bahasa ahli hikmah ini cendekiawan. Tapi kalau kita ke daerah Jawa Barat, kita ke daerah Banten, kita ke daerah Jakarta, banyak praktek, bukan praktek dokter, praktek ahli hikmah. Nah, itu ternyata praktek orang-orang yang kesurupan, orang yang minta apa ya bahasanya, itu disebut di sana ahli hikmah. Nah, yang dimaksud ahli hikmah di sini bukan yang begitu, tapi ahli hikmah para cendekiawan muslim. Nah, sebagaimana Luqmanul Hakim, ya, Luqman Al-Hakim. Dia ini hukama. Kenapa? Dia punya kata-kata itu, nasihat-nasihat bagus untuk kita dengarkan, bagus untuk kita pelajari. Bahkan di antara perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, beliau mengatakan apa? Ya bunayya, jalisul hukama, duduklah bersama para ahli hikmah dan dengarkan kalimat mereka, dengarkan nasihat mereka. Fa innallaha yuhyi qulubal mauta
binuril hikmah kama yuhil arda biwabilil matar. Nah, ini Luqmanul Hakim mengatakan apa? Wahai anakku, duduklah kamu bersama orang-orang yang memiliki hikmah. Duduklah kamu bersama orang-orang ahli hikmah, para cendekiawan, dan dengarkan nasihat mereka. Dengarkan kalam mereka, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan tanah dengan tetesan hujan. Nah, ini nasihat daripada Imam Luqmanul Hakim. Jadi hadirin, di sini Nabi perintahkan duduk bergaul sama ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Wa hum al-alimuna bil asya' ala haqiqatiha. Kalau di dalam syarhul hadis, para hukama itu orang yang mengetahui sesuatu ilmu bil haqiqatiha, sampai hakikat-hakikatnya dia tahu. Nah, itu ahli hikmah. Nah, jadi ada lagi suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi Muhammad SAW, ini penutup dari hadis ini, Nabi perintahkan kita duduk sama orang-orang besar, bertanya kepada para ulama, bergaul dengan ahli hikmah. Pernah satu kali Nabi Muhammad ditanya sama sahabat Rasul. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul julasauna khairun. Wahai Rasulullah, siapa yang harus sebagusnya bagi kita duduk bersama mereka? Teman duduk mana yang baik bagi kita? Ayyu julasauna khairun. Teman duduk mana yang baik bagi kita, wahai Rasul? Karena teman duduk ini yang membawa kita, perangai kita itu di dalam dikatakan sifat kita, akhlak kita itu cuma 30% dipengaruhi sama orang tua. Yang DP orang tua ajar, DP orang tua ini, itu 30%. Tapi 70% sifat seseorang itu ngikut teman, ikut dia punya teman. Nah, karena apa dikatakan as-sahib sahib? Seorang sahabat itu sahib, menarik. Jadi kalau temannya baik, dia ikut jadi baik. Ini sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita ini harus duduk sama siapa? Hadis Nabi bilang, man dzakarakum billahi ru'yatu. Teman baik yang pertama ciri-cirinya orang yang ketika kamu lihat, kamu ingat Allah. Lihat, ingat Allah. Sebagaimana saya lihat sendiri Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu, kita baru lihat mukanya Habib Umar, kita dia nangis. Baru lihat, dia belum ngomong, belum bicara. Habib Umar itu, beliau baru datang, itu umat masyarakat jamaah nangis. Baru lihat, belum ceramah Habib Umar. Nah, itu yang kita lihat, ingat Allah. Man dzakarakum billahi ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiqu. Yang kalau bicara ingat Allah, ingat kalau dia bicara nambahin ilmu. Wa zada fi ilmikum mantiqu, ucapannya nambahin ilmu. Kalau ngomong ilmu, nasihat. Wa dzakarakum bil akhirati amalu. Nah, dan teman baik yang harusnya kalian duduk sama mereka adalah gerak-geriknya, amaliyahnya mengingatkan kalian kepada akhirat. Dia punya perilaku bikin ingat akhirat. Nah, ini duduknya bersama siapa? Bersama para orang-orang soleh, duduk bersama para ulama, duduk bersama para kiai, duduk bersama para ustadz, duduk bersama orang-orang baik. Nah, ini Nabi kasih kita wejangan duduk bersama orang besar. Tak, kalau mau bertanya, tanya sama ulama. Kalau mau minta nasihat, bergaul sama orang-orang yang memiliki hikmah. Nah, ini saja hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. 3 hal yang Nabi sampaikan sama kita tentang teman duduk yang harusnya kita duduk, nongkrong sama siapa gitu. Terus kalau mau bertanya kepada yang ahlinya.
Nah, sa'ilul ulama di sini nggak harus masalah agama misalnya. Kalau mau bertanya penyakit, jangan tanya kepada ahli mesin, tanya sama dokter, bertanya kepada yang ahlinya. Kemudian duduk bersama ahli-ahli hikmah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita, berikan rezeki kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ridhoi perkumpulan kita pada malam hari ini. Dan juga kita doa khusus kepada imam masjid kita sekaligus penggagas majelis malam Jumat ini, Habib Fauzi Assegaf. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, Allah jaga, Allah lancarkan operasi beliau insyaallah hari Senin, dan mudah-mudahan segera berkumpul bersama kita di Masjid Alamin ini. Ala hadhihi wa li kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah kita lanjut mungkin malam Jumat depan. Nah, ini malam Jumat depan jadwalnya Habib Oji. Nanti insya Allah saya isi ini minggu depan pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kita bahas karena kalimat la ilaha illallah itu dikhususkan dalam ratib, bacaannya paling banyak. Kebetulan minggu depan pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada umur sehat walafiat, kita bertemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.